Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Quds yang mulia, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai 12 manfaat dan keutamaan surat Al-Ikhlas dibaca saat tahajud. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran, memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari kegelapan alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Surat Al-Ikhlas ini, meskipun surat ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang mulia, berikut ini adalah 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, terlebih-lebih jika dibaca saat sholat, baik sholat wajib maupun sholat-sholat sunnah lainnya, terutama sholat tahajud. Yaitu manfaat yang pertama adalah untuk mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dibaca 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dan isya, dan setelah selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan, yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Yang kedua, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. 3. Bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian diusapkan pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 4. Setan
tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. 5. Membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesulitan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia mau masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan rezeki orang tersebut. 6. Melunaskan hutang-hutangnya. Seperti pada kisah berikut ini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di masjid. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilakan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka solatkan kamu untuk dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, sholatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala pula dosanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan itu karena setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasannya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. 7. Mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Siratal Mustaqim hingga sampai ke surga. 8. Akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. 9. Mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka
ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana dalam surga. Dan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga? Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana itu hal yang mudah. 10. Hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya kecuali dosa pertumpahan dan darah dan harta benda. 11. Mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit aras ditegakkan atas 360 sudut, jarak dari satu sudut ke sudut lainnya kira-kira 3000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang suka membaca surat Al-Ikhlas ini, baik laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarkannya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, herankah kamu, wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran ya Rasulullah. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, qul huwallahu ahad tertulis di sayap Jibril. Dan manfaat yang ke-12, akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ruku atau berjalan, maka kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Baihaqi, dari Ummah Al-Bahali, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril ditabuk bersama malaikat lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca qul huwallahu ahad
baik sedang berdiri, ruku dan berjalan. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi penjelasan mengenai 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah keutamaan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.